Halo guys, selamat datang di segmen Nakal Tapi Berakal. Nakal Tapi Berakal adalah sebuah jargon yang diinisiasi oleh The Futurist Gen Z sebagai manifestasi dari potret Gen Z yang doyan mengkritisi hal-hal penting dengan gaya yang unik, kocak, pintar, dan pastinya tuh nakal. Podcast ini bakal ngebahas banyak hal penting dan filosofis di kehidupan masa depan. Juga bakal ngebantu kalian buat belajar lebih berdaya dan akhirnya bisa bikin impact buat masa depan umat manusia. So, stay tune sampai habis dan jangan sampai skip ya. Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali di 1% Podcast di segmen Nakal Tapi Berakal. Ya, jadi segmen ini diinisiasi sama The Futurist Gen Z dan kita bakal ngebahas banyak persoalan soal masa depan ya. Di episode sebelumnya banyak banget tuh bahas soal kesenjangan, bahas soal AI, bahas soal climate change, bahas soal filsafat, pokoknya semua hal yang berhubungan sama masa depan. Dan di episode kali ini gue bakal ngebahas soal fenomena yang unik banget yang terjadi dan merupakan keniscayaan dari sebuah inovasi teknologi. Betul. Ya, fenomenanya disebut pandemic loneliness. Pandemic loneliness. Balik. Loneliness pandemic. Betul. Kalau pandemic loneliness itu karena efek COVID. Iya betul. Pandemic loneliness. Intinya sebenarnya ini ya. Iya. Masalah diskonektivitas yang terjadi antar manusia. Betul. Yang sebenarnya dilematis karena Kecanggihan teknologi. Padahal teknologi kan didesain buat Menyambungkan banyak orang. iya seperti itu. Itu sih. Nah gimana, model dari lo apa dari gue? Kalau dari gue, jadi gini, loneliness pandemic itu kan, gue tahu istilah loneliness pandemic itu tuh dari videonya Matt Diavala. Bentar. Gue coba sebelum kita mulai ke konteks, mungkin gue tanya dulu ke lo dulu deh. Udah. Itu cut dulu apa enggak nih? Ini cut dulu apa jangan? Nggak usah, apa-apa. Emang kayak gitu kadang-kadang. Sebenarnya kita bisa dimulai dari konteks yang sederhana dulu sih bro. Iya. Duh bro lagi. Bayar gak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Bray. Cuy. Ya, cuy aja cuy. Cuy kan netral ya? Iya. Lebih cuy. Netral kan cuy? Cuy. Ya, ini netral. cuy. Jadi apakah memang lu merasa teknologi seperti itu? Maksudnya bikin lu jadi punya komunikasi yang lebih efisien ke orang, tapi di sisi lain bikin lo juga gak dapat attachment misalnya, atau bahkan bikin lo jadi stres atau jadi kesepian misalnya seperti itu. Lo merasakan hal yang sama atau enggak? Gue ngerasain hal yang sama sih. Jadi gini kalau menurut gue sih teknologi kan makin canggih ya. Jadi teknologi itu bisa membuat orang mendekatkan yang jauh, tapi anehnya adalah menjauhkan yang dekat gitu. Jadi kayak sosial media itu kan, ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram dan lain-lain. Itu tuh didesain kan untuk mengkoneksikan orang kan, untuk menyambungkan orang dari berbagai macam daerah, dari macam wilayah gitu kan. Tapi entah kenapa gitu, orang-orang yang menggunakannya justru jadi lebih kesepian Oke. Itu yang gue rasain juga sih secara pribadi pun. Oke. Jadi gue lebih kayak ngerasa detach aja di lingkungan sosial sekitar tuh, dan lebih fokus buat ngobrol di sosmed. Iya. Itu sih. Menurut lu ada cerita lain gak yang sama kayak gue? Iya sih. Sekarang semua orang bisa gue hubungin kan. Iya kan. Tapi belum tentu semua orang bisa. Ya ini mungkin faktor lain, karena mungkin ya ada faktor kualitas pertemanan dan lain sebagainya macamnya. Cuman internet itu dan komunikasi via internet menurut gue hanya membutuhkan sedikit attachment gitu. Maksud gue kadang menjadi real, sebuah percakapan tuh menjadi real karena ada dua subjek atau ada banyak subjek yang memang real juga. Meeting atau ngobrol di Discord misalnya, Google Meet, itu membosankan banget menurut gue. Membosankan emang kenapa? Ya kalau misalkan di real kan gue bisa bercanda, bisa teriak-teriak, bisa ketawa-ketawa bareng. Bener sih. Tapi kalau di Meet, di Google Meet, di Discord itu kan harus sesuai konteks banget gitu ngomongnya itu. Iya. Nggak ada bercandanya lah. Iya kan nggak mungkin kita buka laptop terus
seharian ngobrol misalnya seperti itu. Ya gue nggak tahu kalau misalkan isu-isu canggih, teknologi makin canggih, apakah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi gue yakin emosional tuh lebih terbentuk kalau misalkan gini kali ya. Misalkan kita beneran ngobrol, terus tatap muka, face to face, iya, gitu. Terus ada semacam body language yang diterima gitu. Terus ada suara yang didengar dan real, gestur dan lain sebagainya macamnya, mungkin tuh lebih bisa mendapatkan sebuah koneksitas gitu. Ada perbedaannya lah dibanding dengan lu berkoneksi lewat virtual tuh jelas ada sih kalau menurut gua. Iya, kalau menurut gua sosok tuh penting gitu. Apa? Sosok tuh penting. Sosok. Iya, jadi tuh ada semacam lawan bicara yang real kayak lu sekarang gitu. Iya. Itu penting kan? Kalau menurut gua pribadi penting. Kayak gitu. kita bikin podcast gitu, mendingan langsung kayak gini dibanding dengan via Zoom, via Google. Ya itu kan? Mungkin juga bisa. Ya, kan? Kan lebih nyata, lebih bisa ngelihat ekspresi lu. Betul. Bisa ngelihat gestur tubuh lu dan lain sebagainya macamnya gitu. Enakan itu sih gitu sebetulnya. Tapi itu sih ngomongin soal kesepian ya. Tapi juga gini yo, gue mikirnya orang-orang kan pada pengen fleksibilitas, pada pengen punya. Ini gue mau ke arah konteks pekerjaan nih. Jadi kan orang-orang kan pada pengen punya fleksibilitas kan. Dan bahkan sekarang pun gue kalau misalnya lihat IG yang menyuarakan untuk apa tuh namanya solusi untuk solusi untuk mengurangi polusi di Jakarta tuh adalah dengan remote, dengan bekerja secara remote kan, WFH gitu kan. Tapi di satu sisi lagi kalau misalnya kita WFH, oke lah mengenai produktivitas kan. Tetap ada lah, kita tetap mungkin beberapa bisa tetap produktif kan, tapi ya itu dia tadi masalah keakraban, masalah ke apa tuh namanya hubungan secara realnya pun bakalan itu sih menurut gua bakalan berkurang. Jadi kayak kerja tuh sekedar kerja. Gimana menurut lu Jog? Iya, tapi gua nih sih, tapi gue kontra sama lu soal WFH tadi. Iya, kenapa? Kayaknya data yang gue dapat dari tren WFH tuh justru orang malah nggak produktif bro. Nggak produktif. Ya mungkin karena memang ini kali ya, karena memang ada faktor lingkungan juga. Mungkin karena di kamarnya atau dalam ruangan kerjanya dia nggak pro buat bekerja. Kan beda kalau di kantor kan lu memang ya working space gitu. Kalau di rumah gak semua orang punya working space bro anjir. Enggak. Gue juga gak punya working space. Ya kayak gue aja kan maksudnya harus nyambung antara antara ruang kerja dan ruang tidur misalnya seperti itu. Kan sebagian orang ada yang punya masalah itu dan akhirnya gak jadi produktif gitu. Dan memang gue mengalami sendiri ya. Dalam tahap bekerja, online tuh lebih sering miskom gitu. Gue gak tahu bagaimana masalah orang, struggle yang real seperti apa. Kayak kemarin deh misalkan kita kemarin kan trial autopod gitu ya. Iya. Bisa aja dong gue ngasih tugas atau kita ngasih tugas nih ada podcast tolong editin gitu. Cuman kan sometimes kita pengen tahu gitu loh. Ini tuh errornya bakal seperti apa. Terus potensi teknologi ini bakal punya inovasi apa buat perusahaan misal seperti itu. Yang intinya dikemas lagi adalah yaitu soal komunikasi dan kalau dikemas lagi ini ada soal komunikasi dan soal attachment tadi gitu. Jadi entah kenapa ya, mungkin lebih fake kali ya attachmentnya di sosial media. Iya, gitu. lebih fake aja sih dibanding langsung mah real bro. Tadi lu mau ngomong apa yang di awal yang gua cut duluan, ingat gak? Yang mana sih? Yang soal itu yang loneliness pandemic tadi lu menjelaskan apa? Oh, mana yang loneliness pandemic tuh kan tadi gue nyambunginnya ke konteks pekerjaan ya. Dan ternyata di konteks pekerjaan pun ketika banyak orang yang nuntut untuk WFH ya. Pada di saat yang bersamaan pun ya balik lagi ke itu sih. Ke cara berkomunikasi orang yang mungkin zaman sekarang juga udah berubah. Yaitu dengan melalui virtual, medium virtual itu tadi. Melalui Zoom, Google Meet dan lain-lain kan. Nah, karena seringnya kayak gitu orang-orang jadi mungkin bakalan socially awkward kali ya nama istilahnya itu. Karena terbiasa dengan berkomunikasi secara virtual, sedangkan orang-orang di sekitarnya tuh diabaikan. Gitu kan. Diabaikan dan sekitar itu maksudnya apa? Misalnya lu kan misal punya working space let's say di rumah kan. Terus lu
hidup sendiri gitu di apartemen misalnya, di kosan, di apartemen. Dan karena lu sering terbiasa berkomunikasi secara terus-terusan secara virtual sama rekan kerja lu gitu. Lu ketika keluar nih, ngobrol sama orang itu, lu tuh jadi cenderung apa ya, kaku atau apa? Iya. Awkward lah, canggung. Iya. Itu sih. Itu yang gue alamin juga. Gue kan walaupun gue kerja di kantor juga kan, tapi juga gue kerja di remote juga secara remote. Dan kalaupun gue tuh sebetulnya pengen banget balance, tapi tuh ternyata sulit sih untuk memilih itu tuh. Kalau pengalaman gue, lu ada cerita yang sama gak? Yes, ya tadi sih soal pekerjaan tadi, intinya kalau misalnya gue kan pernah mengalami bahkan sampai sekarang WFH sebenarnya kan. Iya, kita WFH juga. Gitu. Ya itu sih yang paling rentan terjadi adalah gue nggak tahu bagaimana kondisi coworkers gue nggak tahu bagaimana, banyak banget sering miskom dan lain sebagainya, apalagi ngobrol hal-hal penting dan lain sebagainya macamnya gitu kan, dan cenderung lebih nggak produktif. Cuman mungkin nggak produktif itu faktornya banyak banget ya yang tadi gue bilang, karena mungkin infrastruktur, karena mungkin lingkungan yang lu set, atau mungkin karena ada masalah-masalah lain seperti itu. Itu sih kalau gue bisa ini ya jelaskan. Tapi gini, mungkin premisnya gini bro. Kalau misalnya memang terjadi diskonektivitas gitu ya. Kalau misalkan memang teknologi itu sebenarnya bikin orang malah disconnected gitu ya. Apakah wacana-wacana kayak augmented reality atau virtual reality itu bisa menyelesaikan? Menurut lu gimana? Menurut gue sih, gue ngebahas soal virtual reality sih. Lebih condong ke sana. Virtual reality itu ambisinya Mark Zuckerberg kan buat apa tuh namanya? Buat membangun sebuah dunia virtual. Dan di dalam dunia virtual itu tuh orang bisa bersosialisasi di dalamnya gitu kan. Tapi yang muncul juga permasalahannya adalah kalau misalnya gitu dunia virtual itu bisa secara masif, sekarang udah ada sebetulnya, sudah ada, tapi belum diadopsi secara luas sih. Tapi kalau misalnya itu masif nih ya, kayak penggunaan internet lagi, gue gak ngerti lagi sih ntar manusia bakal gimana berevolusinya. Jadi bakal kayak hologram. Iya, bener gak ngerti lagi sih. Kalau beneran emang dunia bakalan pindah ke virtual tuh, teori simulasi bakalan mungkin ada. Teori simulasi, dunia simulasi tuh bisa jadi benar. Tadi sebenarnya ada premis yang menarik yang lu bahas soal kenapa ada orang yang memutuskan untuk punya hubungan sama hologram dan lain sebagainya macamnya. Mungkin lu bisa ada semacam pandangan gak? Kenapa bisa seperti itu gitu? Mungkin gue bisa ngasih contoh ke kasus-kasusnya yang orang-orang Jepang itu loh. Ya. Beberapa yang gue baca di berita tuh, gue tahu kenapa orang Jepang tuh suka menarik banget buat dibahas. Iya. Kayak orang Jepang tuh ada yang nikah sama robot, ada yang menikah sama bantal guling. Oh gitu. Gue tahu tuh. Asli. Iya, yang di print kan. Iya, orang-orang kayak gitu bisa jadi karena ada masalah mental, bisa jadi. Bisa. Tapi kan masalah mental juga kan ada penyebabnya. Penyebabnya itu dia tadi. Karena mungkin dia kesepian. Nah, mungkin karena dia kesepian, gak punya temen real, gak punya ngejalin hubungan yang genuine, bahkan hubungan yang genuine dia bukan gak tahu itu hubungan genuine kayak gimana. Bisa jadi kayak gitu. Itu sih. Jadi orang-orang yang punya kenapa mereka ninggalin dunia nyata untuk pergi ke dunia virtual tuh, mereka sesimpel pengen nyari pengakuan yang mereka gak dapetin di dunia nyata. Oh iya. Salah satunya itu sih. Kayak The Sims tuh. Iya. Bikin semacam hidup baru yang lebih ideal. Iya. Ya ini terlalu pesimis sih tonnya sih. Cuman kalau sesimpel diskusi di WhatsApp atau sesimpel ngobrol di WhatsApp gitu ya. Kalau pengalaman pribadi aja gitu ya. Juga mengalami perbedaan yang signifikan gitu. Misalnya dibanding kita ngobrol di WhatsApp, lebih baik di langsung misalnya seperti itu. Beberapa hal mesti langsung, tapi beberapa hal juga mending di WhatsApp aja. Oh, jadi tergantung konteks. Kontekstual aja sih kalau itu. Oke. Yang gua sorot sih ketika loneliness pandemik ini tuh orang-orang udah lupa sama dunia sekitarnya.
Jadi bisa jadi abai, bahkan abai ke dunia sekitarnya dan gak peduli lagi kecuali dunia sendiri yaitu virtual kan. Itu sih paling yang gue khawatirin tuh. Karena kalau misalnya gitu ya lu hidup di bubble lu sendiri. Jadi lu gak tahu apa-apa di dunia di luar itu tuh kayak gimana. Jadi dia benar-benar terkungkung dalam satu areanya aja gitu ya. Iya. Dan dia nggak mencoba mencari potensi lain Di luar gitu ya. bubble-nya itu. Itu pun mungkin ngomong-ngomong soal bubble ya. Bahkan sekarang pun algoritma kita tuh udah di set untuk punya bubble-nya sendiri-sendiri. Oh iya bener ya. Iya kan. Pada akhirnya bakal diarahin ke sana ya. Pada akhirnya bakal diarahin ke sana. Jadi Maksudnya semua algoritma platform itu bakal mengarahkan kita untuk stay di bubble kita gitu kan maksudnya. Iya. Oke. Tadi bahkan apa tadi? Bahkan hal itu pun jadi kayak semacam apa ya? Semacam concern lah yang harus kita aware, harus kita sadari bahwa secara di kehidupan sehari-hari gitu ketika kita buka aplikasi sosial media ya emang dibuatnya untuk hidup di bubble sendiri dan lu tuh harus sadar kalau misalnya lu tuh hidup di bubble sendiri dan untuk punya wawasan luas, untuk punya pandangan yang luas tuh lu harus keluar. Oke. Harus escape the matrix lah gitu kalau kata Andrew Tate. Sambil ngapain dia? Buka cerutu. Iya. Kayak gitu sih, Yong. Gua ini mungkin tonnya distopia lagi ya. Sebelum kita bahas solusi yang optimal, yang optimis maksud gue, gue ingat di film Black Mirror tuh di season 2 kalau nggak salah, itu tuh ada cerita di mana ada hubungan suami istri, terus si suaminya tuh meninggal, tapi tuh kayaknya tuh baru berapa tahun menikah deh, masih angkat-angkatnya gitu ibaratnya, masih baru banget menikah, kesepian dong. Gitu kan, kesepian, dan ternyata ada tawaran solusi dari AI. Gimana tawarannya? Awalnya itu tuh si AI itu tuh bisa ngegenerate si suaminya, tapi cuman pakai chatbot. Oh ada itu di season 2? Ada, ngobrol kan sama suaminya dan lain sebagainya macamnya. Itu karena si istrinya tuh dapat masalah yang kayaknya cuman bisa, atau dia ceritanya cuma sama suaminya doang. Akhirnya dia kangen sama suaminya kan. Gitu. Datanglah chatbot. Sempat seneng nih. Set. Terus dia makin rasa kangennya makin ada. Pengen ketemu. Nah si AI-nya ini ngasih solusi. Gue bisa lo jadi real. Gue bisa nih jadi manusia gitu. Intinya kayak gitu. Kaget dong istrinya kan. Terus akhirnya ditanya gimana caranya. Beli aja manekin. Beli manekin. Cuma manekinnya bener-bener yang real, yang kayak orang gitu loh. Ada yang kayak gitu kan. Dia belilah via Amazon mungkin. Paketnya datang tuh ke kotak rumah. Itu agak jorok sih pas gue lihat tuh. Si ceweknya tuh megang si potongan-potongan tubuhnya itu manekin itu tuh kayak basah kayak orang gitu. Beneran ada beneran kayak gini cu. Kelihatan tuh dibikin real seperti ini. Nah dimasukin ke dalam kamar mandi supaya bisa bertransformasi jadi orang. Udah si alat AI-nya itu disuruh nunggu. Set. Nah terus cowoknya tuh sempat pesimis kan karena tuh lama banget jadinya. Sekitar berapa jam gitu. Ternyata tiba-tiba dia turun dari lantai atas ke bawah dan itu tuh AI, bro. Si AI yang tadi dia berkolaborasi sama manekin tadi jadi sosok yang sama kayak si orang tersebut gitu sama suaminya itu. Dan itu mirip banget. Mirip banget, suaranya mirip, pola pikirnya mirip gitu. Bahkan sampai ada adegan seksnya juga gitu loh, ya kan? Dan lain sebagainya gitu. Nah, karena Black Mirror tone-nya pesimis dan distopia gitu ya. Konfliknya unik sebenarnya. Konfliknya gimana? Jadi gini konfliknya itu si suaminya itu si AI robotnya itu gagal mendapat data yang spesifik gitu loh, yang real. Jadi ada kondisi di mana ternyata ada kebiasaan si robotnya itu tuh bukan kebiasaan suaminya. Kebiasaan robot itu bukan. Oh iya. Jadi kayak suaminya tuh dulu tuh gue lupa. Suaminya itu tuh aduh ini keren sih, tapi ada satu kondisi di mana tiba-tiba tuh suami jadi marah. Terus jadi
kalau nggak salah scene-nya di jurang gitu ya, scene-nya di jurang, terus si suaminya itu tuh disuruh lompat. Dan itu tuh udah jadi AI ya. Jadi AI itu suruh lompat, dah lu nggak real, lu lompat aja gitu. Nah terus si AI-nya bakal beneran lompat, pengen lompat. Yaudah lompat sekarang. Nah si istrinya itu bilang, iya ternyata lu bukan suami gue, karena suami gue gak bakal mungkin lakukan hal kayak gini. Nah saat itu si AI-nya ngomong tiba-tiba, maafkan saya karena saya salah membaca data. Beli ganjir. Intinya kayak gitulah. Iya. Jadi ada semacam, gue lupa ya, mungkin teman-teman bisa koreksi. Tapi intinya ada kondisi di mana suaminya itu yang robot tadi ternyata dalam beberapa aspek yang spesifik itu tuh nggak sama banget kayak manusia gitu loh. Gitu. Nah, pada akhirnya dia nggak, ya kesepian lagi gitu. Kesepian lagi kan? Dia kesepian karena lonely lagi. Ini beda banget nih. Beda walaupun dia fisiknya sama, suaranya sama, pola pikirnya sama, tapi ada kebiasaan-kebiasaan lucu dalam rumah tangga gitu ya, romansa yang ternyata nggak kebaca sama si AI, yang ternyata gagal untuk dibentuk sebuah output. Secara sempurna itu gagal. Mungkin dari luarnya itu mirip. Mungkin dari luarnya, tapi dari dalamannya, kalau misalnya dari dalam-dalamnya banget, itu tuh ada yang berbeda. Dan ujung-ujungnya si karakter itu balik lagi ke kesepian itu tadi. Nah, tapi mungkin ini sih ntar, mungkin lo kalau mau komentar ntar. Tapi mungkin spekulasinya adalah bisa jadi data yang di scraping sama si AI-nya mungkin nggak se-oke itu kali ya, atau mungkin di-injectnya nggak sebeneran kayak data si suami aslinya gitu. Jadi ada yang miss. Bisa jadi. Untuk pembuatan si AI suaminya itu mungkin ada data yang gagal dibentuk, jadinya ada miskom. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. Jadi tapi kan gini sih, untuk nge-scraping data yang 100% apalagi makhluk hidup ya, manusia gitu ya, dari masa kecil nyampe masa akhirnya gitu. Pengalaman traumatiknya, apapun hal-halnya. Kalaupun ada nanti teknologi yang bisa nge-record itu kan, nge-record data itu, itu bakalan luar biasa sih. Jadi kayak cloning manusia tuh mungkin bisa sih. Kalau misal ada gitu ke depannya teknologi gitu yang bisa nge-scraping data dari otak manusia, dari murni, dari masa kecilnya, dari bayi bahkan nyampe masa akhirnya, nyampe masa di mana dia mutusin buat nge-upload kesadarannya atau nge-upload pikirannya itu bakal gokil banget sih. Gila, cloning manusia tuh udah hidup abadi aja itu, beneran. Kalau misalkan datanya beneran emang di-clone semantap itu dan seoke itu gitu. Kalau di-clone semantap itu bisa-bisa aja sih. Iya sih. Tapi berarti lu melihat virtual reality juga kemungkinan bakal punya potensi masalah yang sama. Orang bakal tetap kesepian juga. Iya. Karena pada akhirnya ya manusia kan makhluk sosial. Makhluk sosial yang membutuhkan untuk sesimpel kasih sayang, apapun itu. Hubungan hangat, hubungan genuine kan. Ya kalau misalnya ada teknologi yang gak provide itu, oke, kita gak bisa membayangkan gak bisa ngebayangin itu sih. Tapi kemungkinan gue yakin bakal ada sih. Entah 1000 tahun lagi atau 100 tahun, gak tahu, atau 10 tahun gue juga gak tahu. Nanti bahkan evolusi manusia bakalan kayak yang gimana. Yang di Her tuh kenapa? Gue lupa. Oh, yang di Her tuh kenapa? Yang di Her tuh gara-gara dia kesepian abis dicerai istrinya gitu. Terus maksudnya konflik sama robotnya apa? Lupa. Konflik sama robotnya, ternyata si robotnya itu tuh bukan template sih, si Evan tuh kemarin kurang tepat juga. Dia tuh si OS-nya itu tuh ternyata nggak cuma ngelayaninnya si Theodore doang, tapi ngelayanin user-user yang lain yang menggunakan OS yang sama itu. Oh, jadi nggak ada spesialisasi menurut dia. Ternyata yang dibuat, ternyata si karakter utama itu ngerasa diistimewakannya tuh ternyata semua orang pun sama. Diistimewakan juga oleh yang lain. Sih. Jadi dia pikir dengan adanya robot ini dia merasa diistimewakan layaknya seorang istri. Seorang suami kan ini. Cowok. Ya suami istri sih. Maksudnya mengistimewakan dia layaknya sebuah suami dan dari istri gitu kan. Tapi ternyata dia berpikir kalau semua orang pakai ini gitu loh. Iya. Ini tuh OS ya. OS jadi kayak text to speech doang lah gitu ibaratnya. Speechnya doang, suaranya doang. Jadi gak ada bentuknya. Kalau di film Her tuh itu sih. Itu 2013 ya. Jadi gitu bro. jadi mungkin di filmnya Her itu si AI-nya tuh emang didesain untuk
membuat usernya itu ngerasa spesial gitu. Dan ketika usernya sadar kalau misalnya AI itu emang didesain untuk ngerasa spesial, otomatis kan rasa spesial yang dia dimiliki pun jadi kayak semacam gak istimewa lagi dong. Karena kan semua orang yang install OS itu pun bakalan ngerasain hal yang sama kan. Gua. Bukan spesial mungkin ya, mungkin se-personalize itu beda dong. Maksudnya ya misalkan mungkin dia merasa kalau misalnya attachment itu cuma ada di istri gue doang misalkan seperti itu. Sedangkan itu semua orang pun sebenarnya bisa punya seperti itu gitu kan, punya mesin-mesin seperti itu. Maksudnya kayak gitu kan? Ya gitu. Oh. Iya. Jadi gue jadi inget salah satu teori, cuman mungkin ini nggak terlalu nyambung ya. Gak apa-apa. Gue baca di Big Thing atau Free Thing gue lupa. Jadi ada satu penelitian kalau teknologi itu bisa menciptakan kondisi yang disebut digital insomnia, bro. Digital insomnia. Jadi itu tuh kondisi di mana karena kita kebiasaan memanifestasikan diri kita menjadi data. Iya. Ya kan, kalau kita mungkin kalau kita nulis ya udah tinggal di notes dan lain sebagainya macamnya. Terus kalau kita mungkin kalau AI ini gitu. Kalau AI mungkin kita kan sekarang tinggal belajar lewat AI terus kita pelajari. Mungkin beda dengan orang-orang dulu, pengalaman-pengalaman dulu yang mungkin membutuhkan sebuah abstraksi untuk belajar. Kalau sekarang kan ya udah tinggal ada AI terus masalah selesai, kita kan sebenarnya kan kehilangan satu step dong. Step prosesnya itu kan dipercepat gitu kan. Bener gak harusnya? Betul. Kalau mungkin dulu ya iya sih lebih efisien gitu ya, lebih efisien dan lebih cepat, lebih oke juga gitu ya. Ini kita nggak bahas konteks sekarang ya. Kalau masa depan gue nggak tahu apakah bakal secanggih itu. Tapi mungkin kita bisa ngelihat orang-orang dulu tuh belajarnya tuh se-oke itu, belajarnya tuh seberat itu. Mereka tuh bakal baca buku-buku, mereka bener-bener baca-baca teks primer, baca tulisan yang memang asli dari penulisnya gitu. Nah, digital insomnia itu adalah kondisi di mana itu ada step yang kelewat. Jadi lo itu udah nggak jago lagi buat bisa mengabstraksikan banyak pengalaman dalam diri gitu. Jadi karena lu kebiasaan dipercepat, kebiasaan prosesnya itu dibantu sama AI menjadi efektif dan lain sebagainya macamnya, justru proses-proses yang esensial dalam belajar terus dalam membentuk sebuah pengalaman dan nilai itu nggak sesakral dulu gitu. Nggak sesakral ini. Bisa sih, tapi ngomong-ngomong soal itu ya, jadi individu yang melewatkan kan. Tadi tuh digital insomnia tuh gue nangkapnya sama kayak fenomena ketika orang tuh ngelewatin step sesuatu karena percepatan teknologi informasi kan. Iya. Jadi yang tadinya belajar tuh harusnya lu baca buku nih. Iya, harusnya lu baca buku. Tempa buku. Gue belum bahas ini lagi. Lu pernah denger istilah post-truth gak? Pernah, cuman post-truth itu kan kondisi di mana gini ya, dimana kebenaran itu ditentukan sama banyaknya opini. Oh iya. Bukan bener tuh harusnya bener gitu loh. Bener tuh harusnya bener. Kalau dalam fakta bener tuh harusnya scientific dan benar. Iya. Bukan karena ada banyak wacana yang menuju ke arah sana gitu. Mungkin itu bisa menjadi semacam faktor. Tapi post-truth itu kan menjelaskan sosial media kan. Betul. Kadang kita cancel culture tuh sebenarnya post-truth juga. Betul, setuju. Iya kan? Ketika lu aneh dong, lu udah bisa menjudge orang, dia tuh belum masuk dalam peradilan, tapi lu percaya sama omongan netizen. Iya. Menurut gue itu aneh dalam satu kondisi. Mungkin kalau faktor-faktor atau kasus-kasus kayak pelecehan itu mungkin jadi solusi. Tapi kan banyak banget nih cancel-cancel yang memang ternyata pas di sidang atau pada akhirnya pun blunder gitu. Contoh kasus. Ya kalau post-truth maksud gue gini, jadi contoh kasus deh. Kalau kasus real banyak bro, kalau post-truth satu. Biar seru aja. Mau gak? Contohnya sebenarnya Gofar sih. Kalau Gofar itu gue ngelihat Gofar, gue nggak tahu ya ini kan pro kontra ya. Kalau misalkan gue salah tolong koreksi. Cuman gue ingat pada akhirnya berakhir absurd gitu loh. Pada akhirnya tuh si korban yang memang selama beberapa bulan itu dinyatakan korban kan pada akhirnya kan ngomong yang berbeda dengan fakta yang awal. Gitu loh. Nah poster tuh seperti itu. Atau ternyata
karena kita nggak punya sebuah prinsip di dalam pola pikir kita, karena kita selalu latah gitu loh. Maksudnya latah tuh selalu anjir dia bener. Kalau tadi crab mentality. Iya, crab mentality. Ya maksudnya kalau misalkan dia bener ya udah gue kesini. Ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan gitu kan. Ya kalau misalkan kemarin kalau kata Nietzsche tuh mental budak, mental kawanan sebenarnya kayak gitu. Nah, itu yang merupakan sebuah keniscayaan yang dilematis menurut gue. Terutama di era internet dan mungkin kalau AI gini ya. Gue khawatirnya ada semacam error, ada semacam data yang terus-terusan bias, terus-terusan dimodifikasi gitu, terus-terusan di apa ya? Sebenarnya tuh di apa sih gue lupa tuh. Berpos ulang. Iya kayak di daur tuh apa sih? Di recycle. Let's say harusnya tuh bukunya Nietzsche tuh bahas ini nih gitu. Tapi karena datanya itu diinterpretasiin ulang ulang. Jadi kita tuh salah mengambil kesimpulan yang sebenarnya dari data yang real atau dari sumber yang benar-benar primer gitu. Gini aja maksudnya di dalam kultur filsafat pun ada baiknya lu kan baca bacaan primer gitu, bukan baca interpret. Iya. Mungkin nggak apa-apa ya kalau interpret, kalau orang yang menginterpretnya bagus itu nggak apa-apa. Cuman kan betul. Sometimes orang kan baca artikel, baca atau dengerin podcast kita kemarin gitu. Gue kemarin lupa harusnya disclaimer dulu. Sebenarnya kalau filsafat itu lebih baik ya baca-bacaan yang primer gitu. Nah itu, apakah memang AI itu bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah memang AI itu ternyata nggak bikin post-truth yang baru gitu? Maksud gue kalau misalkan memang ada data utama yang terus-terusan recycle, apakah iya bakal seobjektif itu? Apakah iya data yang di scraping itu bakal objektif gitu loh, bakal oke dan sesuai dengan data utamanya, data primernya. Tapi gitu loh. Balik lagi ke soal kalau ngomongin soal AI, di dalam AI pun sering terjadi bias-bias dalam pengertian suatu konteks kan. Yes. Iya kan? Tapi ini sekarang ya, konteks sekarang ya. Untuk sekarang mungkin. Yeah. Mungkin ke depannya gak tahu ya, mungkin ke depannya konteks-konteks bias-bias itu bakalan hilang mungkin. Atau bahkan tetap bakal ada karena kan AI dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin perusahaan itu tuh cenderung ke kanan atau ke kiri gitu kan. Bisa jadi kayak gitu kan. Jadi ada dorongan politik. Ada dorongan politik di dalamnya juga. Yeah. Misalnya kan gue ambil contoh kasus di ChatGPT kan. Lu kalau misalnya ngomongin dulu sebelum diprotes, awal banget ChatGPT dirilis akhir November kemarin. Yeah. Waktu awal-awal itu ada orang yang eksperimen gitu. Kalau misalnya kita nanya ke ChatGPT, tolong buatkan puisi yang bagus tentang Joe Biden. Langsung dikeluarin tuh sama ChatGPT kan. Tapi kalau misalnya kita nulis tolong buatkan puisi yang bagus tentang Donald Trump, gak ada, gak dibolehin. Gitu? Bener, awal-awal sebelum diprotes kayak gitu. Jadi ada tendensi politik di situ ya? Ada tendensi politik. Maksudnya ada tendensi kuasa, kepentingan. Itu dia, makanya. Kalau misalnya ngomongin tadi sih. Iya sih. Tapi maksudnya kita sepakat, apakah kita belum bisa memprediksi AI itu bakal bisa menyelesaikan masalah diskonektivitas? Menurut gua sih pada akhirnya bakalan lebih kesepian sih kalau misalnya semua orang punya kayak si film horor tadi gitu, punya AI-nya masing-masing kan di laptopnya, di HP-nya gitu, bakal tetap kesepian kok. Iya, bakal tetap kesepian menurut gue. Bahkan ya untuk mencapai hubungan yang beneran hubungan tuh kan enggak serta-merta alat tersebut, entah serta-merta entitas tersebut tuh menyediakan lu sesuatu gitu. Kayak nyediain makanan, nyediain apa gitu kan. Enggak. Tapi harus ada something yang apa gitu. Mungkin gue gak tahu sih, soalnya gue belum berumah tangga juga kan. Tapi lebih ke ada hubungan yang lain lah yang real dibandingkan dengan secanggih-canggihnya teknologi itu. Oke, sekarang mungkin kita bahas ke ininya deh, bahas ke solusinya. Gini, kalau misalnya memang kita tahu itu adalah semacam keniscayaan yang negatif dari internet, dari teknologi. Bagaimana caranya supaya lu bisa menggunakan teknologi secara masif dan produktif tapi tetap gak kesepian? Menurut lu gimana? Faktornya banyak nih.
menggunakan teknologi tapi tetap gak kesepian. Betul, faktornya banyak. Lu banyak, bisa coba ngelihat faktor sosial lainnya, nggak cuma teknologi doang. Menurut lu gimana? Menurut gue gini kan, sekarang tuh muncul banget kan gerakan komunitas tuh. Karena komunitas tuh bahkan di marketing tuh, gue baca-baca orang-orang marketing jago-jago di luar sana tuh bilang kalau misalnya community tuh hal yang penting di zaman sekarang. Karena kenapa? Karena orang-orang tuh sekarang udah kayak socially detached sama lingkungan sekitar gitu. Ketika mereka detached sama lingkungannya sekitar, otomatis kan pelariannya tuh ke sosial yang ada di media sosial itu kan. Nah makanya pentingnya banget untuk punya komunitas. Punya komunitasnya tuh yang harus berisikan komunitas-komunitas tersebut tuh berisikan orang-orang yang like minded lah sama anggota-anggota, satu anggota dengan anggota lainnya harus like minded juga biar nyambung kan. Nah itu dia tadi. Tapi dengan join komunitas online pun itu gak cukup untuk bangun hubungan yang genuine. Lu tetap harus dari komunitas online, lu harus ke tahapan berikutnya, yaitu ketemuan secara langsung buat ngejalin hubungan yang genuine itu tadi. Gitu sih paling. Jadi maksud lu harus ada semacam aspek yang konvensional juga. Harus ada. Kayak dulu kita ya tetap nongkrong juga sama teman-teman. Ya gue setuju sih. Jadi ya itu juga gue inget dulu gue pernah bikin konten di 1% soal ini juga. Sebenarnya soal diskonektivitas di internet gitu. Ya banyak banget, bahkan kan internet kan bikin banyak orang depresi. Mental illness dan lain sebagainya macam gitu kan, kesepian, stres dan lain sebagainya macam ya. Jadi itu sih ada tendensi di mana internet tuh kan bikin lu jadi terisolasi sebenarnya. Jadi fokus di bubble doang kalau kata tadi gitu. At least sebenarnya lu punya kesadaran untuk bisa masuk ke aspek lain dalam hidup lu sih. Ya benar, lu harus punya support system juga. Punya semacam teman yang real juga seperti ini gitu ya. Terus lu join berkomunitas atau join dengan orang-orang di mana lu bisa mengeluarkan aspek-aspek lu dalam hidup ya, intelektual dan segala macamnya gitu loh. Ya itu kan gue entah itu mungkin itu nature-nya manusia gitu loh. Orang butuh nature manusia emang kayak gitu. Iya kan bisa berintelektualisasi, terus bisa bacot sana sini dan lain sebagainya macamnya gitu. Itu sih, jadi ya sementara ini bukan solusi dari teknologinya, tapi solusi dari bagaimana manajemen lu terhadap teknologi dan hidup aja sih gitu ya. Kalau misalkan memang lu terus-terusan terisolir sama internet dan teknologi kan, apa jangan-jangan lu punya problem di sosial, apa jangan-jangan lu punya problem di pertemanan misal seperti itu. Ya. Karena gini, maksudnya temen gue yang nerd banget, temen gue yang emang tiap hari di komputer gitu. Iya, depan laptop. Dia pun juga tetap nongkrong gitu. Iya kan, tetap nongkrong juga. Tetap main juga, tetap pengen keluar juga, tetap pengen berinteraksi juga gitu. Itu sih. Jadi maksud gue itu sih kalau misalkan lu ngerasa memang kesepian, kalau lu ngerasa memang perlu attachment yang lebih gitu ya udah tinggal sesimpel nyari teman yang oke. Sesimpel nyari orang yang punya value yang sama kayak lu dan lu bisa berkoneksi di sana gitu. Salah satunya ikutan komunitas yang sesuai sama minat lu kan. Iya betul. Gitu. Lu mau CTA? Mau CTA, tar aja. Ya teman-teman kita punya komunitas. Iya kebetulan karena sebenarnya bukan masalah solusinya harus beli. Enggak. Bukan solusinya harus join, tapi emang benar kayak entah kenapa community itu penting banget buat gue karena tuh lu ketemu sama orang dengan value yang sama gitu. Dan kadang lu butuh ini gak sih, butuh mingle sama orang, butuh nongkrong langsung. Makanya kan dasarnya gue juga bikin event offline. Ya kan, akhirnya gue ketemu sama, oh bang gue seneng nih sama konten ini bang, gue ada masalah ini nih. Dan itu kan gak bisa dilakukan di internet gitu loh. Iya gak bisa. Entah kenapa gak bisa dilakukan di WhatsApp gitu loh. Pun gue yakin kalau misalnya memang gue bikin platformnya itu online dan gue bikin pertemuan online, gue yakin gak bakal terbuka saat gue ketemu di offline kemarin gitu. Itu sih, ya akhirnya gue bisa ketemu orang, oh ternyata lo orang kayak begini. Ternyata sifat lu itu kayak begini kan, kelihatan kan dari cara dia ngomong, dari cara dia berintelektualisasi gitu. Kalau di
internet mah gue bingung buat menyimpulkannya gitu. Iya. Itu konteks yang sekarang ya, itu by the way konteks ya. sekarang betul. Ya, kita lagi-lagi nggak bisa memprediksi. Cuman kalau tadi soal data, gue yakin kalau misalkan memang AI-nya secanggih itu bisa nge-clone se-fix itu anjing bener-bener bisa membaca data dari kita bayi baru takdir kita anjing bakal bisa nge-scraping takdir kita mungkin bakal lebih oke. Ya sih gak tahu ya 1000 tahun lagi atau gak tahu udah kapan. Gila sih. Tapi pernah mendengar isu itu gak? Maksudnya pernah mendengar wacana seperti itu gak lo? Wacana pemilihan kesadaran. Betul. Pernah. Oh pernah dengar. Dan bakal seperti itu? Ya itu aja sih, Elon Musk kan mau Neuralink-nya itu. Oh iya sih. Walaupun ya tujuan awalnya kan untuk penyembuhan orang buta kan, untuk apa itu. Cuman kan gak menutup kemungkinan di masa depan itu Neuralink pun bakal mengembangkan untuk pengunggahan kesadaran manusia kan. Iya sih. Gak menutup kemungkinan. Gitu sih. Sebenarnya tuh di Neuralink tuh ada yang serem juga sih. Di Black Mirror tuh ada juga tuh yang ngebahas soal teknologi yang sama kayak Neuralink. Lu tau gak? Ingat gak? Yang mana? Yang dia bisa nge-reverse ingatannya. Itu fuck up sih menurut gue sih. Lagi-lagi nih karena bahas Black Mirror jadi tonnya distopia ya. Jadi gini aja itu lucu banget sih menurut gue. Tapi itu kayaknya tuh beneran kayak semacam skeptisisme buat Neuralink menurut gue. Jadi gini kan emang di premisnya itu orang tuh bisa mundur bro, bisa ngelihat masa lalunya tapi beneran kayak pakai remote, jadi beneran ditempel di tubuh. Oh iya. Bisa ngelihat ke belakang gitu loh. Cuma gue lupa problemnya tuh apa ya di situ tuh. Nah problemnya itu tuh si ceweknya selingkuh. Ceweknya tuh main-main. Jadi tuh si suaminya tuh kan kayak LDR dan jarang balik gitu. Nah terus obses si cowoknya teh, obses. Terus suatu hari tuh dia datang ke pesta ngelihat istrinya tuh ngobrol sama cowok. Makan bareng. Ada satu momen ketika si cowoknya itu ngelawak, yang ketawa sendiri tuh ceweknya. Nah pas sampai pulang ribut. Terus uniknya adalah dia itu bisa mentransfer ingatannya tuh ke layar bro. Jadi mereka tuh nge-review bareng ke layar. Nih lu lihat nih tadi lu pas ngobrol kenapa lu ketawa sendiri gitu. Jadi benar-benar ditransfer dan lain sebagainya macamnya gitu. Intinya ada perubahan yang aneh dan lain sebagainya macamnya. Si cowoknya makin itu tuh bener-bener fuck up, si cowoknya tuh obses banget. Jadi tuh dia bener-bener selama hidup, selama bekerja dalam rentang waktu itu ya, selama dia beraktivitas tuh dia selalu melihat, selalu nge-rewind ingatan dia di malam itu gitu loh. Selalu ngelihat anjir kok lu saat dia ngelawak kok lu doang sih yang ketawa gitu. Terus kok body language lu kok berbeda sih dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah di ending cerita si cowok mabuk, yang tokoh utamanya mabuk, terus dia nyamperin si cowok yang selingkuhannya itu. Ini belum ketahuan selingkuh ya. Nah berantem. Ternyata di dalam layar si cowoknya itu tuh ada ini bro, ada ada data perselingkuhan mereka gitu. Perselingkuhan antara si cowoknya ini sama si istrinya. Jadi saat datanya itu ditampilin ke rumah istrinya lagi, ketahuan ternyata memang ada di ingatan si cowoknya selingkuhannya tadi sama istrinya tuh waktu dia lagi nge-seks. Jadi ketahuan. Nah itu kan fuck up kan. Itu lebih fuck up lagi. Mereka tuh pas seks tuh malah nonton bro. Tapi nonton tuh lewat ingatan. Jadi tuh dia ngelihat, dia tuh nge-recall. Maksudnya posisi tubuhnya tuh nge-seks. Cuman otaknya itu tuh dia nge-recall saat dia seks dulu, bukan saat itu gitu. Kok bisa gitu ya anjir. Jadi se-fuck up itu bro. Memang aneh Black Mirror ya. Bisa kepikiran segitunya. Endingnya sedih. Endingnya kan akhirnya kan cerai. Iya. Gue udah lupa ingat. Endingnya cerai terus di rumahnya itu si cowoknya tuh kalau ke dapur tuh tiba-tiba ngulang ingatan. Dulu di dapur ada si perempuan ini ya. Terus kalau ngeliat barang tuh di recall lagi. Jadi tuh dia tuh kayak overthinking gitu anjir. Iya, karakternya tuh overthinking gitu. Betul. Nah endingnya fuck up lagi bro. Tau gak lu diapain? Apa? Dicabut teknologinya. Kan di orang kan dipasang di sini. Di black sama dia.
Oh, teknologi itu implan. Oh. Jadi dia pengen, jadi dia ada scene tuh dicabut si implannya, udah. Dia nggak pengen ada ingatan itu di tubuhnya gitu. Fuck up sih. Itu kan distopia Neuralink kan sebenarnya. Distopia Neuralink kalau itu. Iya lah, lu bisa mundur, bahkan lu bisa mempermasalahkan masalah yang udah lewat, bro. Ya, gitulah. Itu sih sebenarnya sih. Ya. Terus sampai mana kita? Mulai kemana-mana. Iya sih. Jadi ya udah. Itulah kesimpulannya adalah makin canggihnya teknologi yang seharusnya untuk mengkoneksikan manusia dari jarak jauh, tetapi di saat yang bersamaan justru hal itu bakalan menyebabkan kesepian kepada orang. Iya. Gitu sih. Ya solusinya jadi apa? Jadi kayak itu sesimpel ungkapan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Paling kurang lebih seperti itu sih kesimpulan dari podcast. Kayaknya itu ini slogannya apa? Nokia tuh kan ada meme-nya tuh. Iya, Connecting people. Cuman pada akhirnya malah orang disconnected. Itulah. That's life. Ya tadi kalau gue sih udah ngasih saran ya buat teman-teman. Jadi kalau misalnya lo pengen mendapatkan teman yang se-value, mungkin bisa join di community di The Futurist Genzi ya. Komunitas The Futurist Genzi. Kalau lu nyampe akhir nontonnya ya udah gak ada pilihan lain Futurist Genzi. Kalau lo pengen belajar banyak hal, terutama AI ya, karena kita punya kelas soal AI, lo bisa belajar juga di The Futurist Genzi. Kita juga sering banyak bahas konten soal masa depan. Pokoknya ya udah follow aja The Futurist Genzi. Yoi. Teman-teman ya. Cukup. Ya, akhir kata teman-teman, jangan lupa berprogres 1% setiap harinya, dan ayo kita sama-sama berprogres untuk masa depan yang lebih baik, teman-teman. Bye-bye. Bye.